Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan membahas materi tentang pembangunan manusia Indonesia dengan dosen pengampu mata kuliah Andi Rio Makulau. Nah, sebelum lanjut ke materi, perkenalkan kami dari Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah dari kelompok 10 yang terdiri dari Wanda Wulandari atau saya sendiri dan Haslina. Pada video ini terdapat 5 pembahasan. Yang pertama, ada pengertian dari pembangunan manusia Indonesia. Yang kedua, ada indeks pembangunan manusia atau IPM. Yang ketiga, ada tujuan. Dan yang keempat, ada faktor-faktor ekonomi yang berperan dalam mencapai tujuan pembangunan manusia Indonesia. Dan yang terakhir, ada aspek-aspek yang mencakup pembangunan manusia Indonesia. Baiklah, langsung saja ke materi pembahasan. Yang pertama, ada pengertian. Pembangunan manusia Indonesia adalah suatu proses untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk Indonesia, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Kemudian, ada indeks pembangunan manusia atau IPM yang merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia Indonesia. Selanjutnya, ada tujuan dari pembangunan manusia Indonesia. Yang pertama, memperluas pilihan hidup masyarakat, bukan hanya sebatas pendapatan. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan. Yang keempat, meningkatkan daya saing Indonesia di era globalisasi. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses yang menentukan arah kehidupan. Dalam mencapai tujuan tersebut, ada 2 faktor ekonomi yang memiliki peran penting. Yang pertama, ada produk domestik bruto atau PDB. Peningkatan PDB dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan manusia Indonesia. Yang kedua, ada pajak pendapatan atau PPN. Pajak pendapatan dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan Indonesia seperti pendidikan dan kesehatan pajak. Pendapatan yang efektif dan efisien dapat memberikan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pembahasan terakhir, ada aspek-aspek yang mencakup pembangunan manusia Indonesia. Yang pertama, ada kesehatan. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, pencegahan penyakit, dan peningkatan gizi untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kehidupan yang sehat dan produktif. Selanjutnya ada pendidikan. Memperkuat sistem pendidikan, meningkatkan akses pendidikan berkualitas dari tingkat prasekolah hingga tinggi, serta mempromosikan literasi dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja modern. Selanjutnya ada ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dengan fokus pada pencipta lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan. Selanjutnya, ada kesejahteraan sosial. Memperkuat jaringan sosial dan perlindungan sosial, termasuk peningkatan akses terhadap perumahan layak, pangan, air bersih, dan sanitasi. Selanjutnya ada keamanan. Memastikan keamanan dan stabilitas negara, serta membangun ketahanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Kemudian ada teknologi. Mendorong inovasi, penelitian, dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia di tingkat global. Kemudian ada kesetaraan gender. Memperjuangkan kesetaraan gender dan hak asasi manusia, serta meminimalisir kesenjangan sosial untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif. Selanjutnya, ada partisipasi masyarakat. Mendorong partisipasi masyarakat aktif dalam pembangunan
membangun kesadaran, dan mendukung peran masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait dengan masa depan mereka. Kemudian ada lingkungan hidup. Memelihara dan melindungi lingkungan hidup untuk keberlanjutan jangka panjang dengan fokus pada pelestarian alam, pengelolaan sumber daya, dan mitigasi perubahan iklim. Dan yang terakhir ada kerjasama internasional. Mengembangkan kerjasama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk membangun kapasitas dan mendukung pembangunan manusia di Indonesia. Itulah tadi 5 pembahasan dari materi tentang pembangunan manusia Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.